Besok 2024 rencananya mau pemilu. Cina 100 juta di Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Hal semacam itu benar-benar terjadi, disadari atau tidak, suasana tahun politik menjelang berlangsungnya Pilkada DKI tahun 2017 yang silam bakal kembali terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, benar-benar bikin miris. Tak hanya lontaran narasi ceramahnya, tetapi juga ekspresi wajahnya yang jauh dari sikap ramah dan toleran dalam kapasitasnya sebagai seorang ustadz atau pendakwah. Lontaran kata-katanya syarat dengan ujaran kebencian dengan ekspresi wajah yang cukup menyeramkan, sangat rasis, bahkan menyebarkan hoax tentang kedatangan orang Cina dalam jumlah ratusan juta ber-KTP WNI yang dikabarkan bakal ikut mencoblos dalam perhelatan pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Menjelang Pilpres 2024 tampaknya makin banyak bermunculan sosok-sosok penceramah yang lagi demam Ustadz Kadrun yang diduga kuat untuk memenangkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Apalagi saat menyampaikan orasi politik di acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Mei yang lalu, Anies secara belak-belakan berharap ia bisa mengulang sukses ketika berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017 yang silam yang dinilai sangat syarat dengan muatan politik identitas yang membuat masyarakat resah dan terbelah. Bisa jadi cara-cara berceramah seperti itulah yang bisa dikategorikan sebagai ulah kelompok radikalis yang berpotensi untuk menjadi penghancur kemajuan bangsa dan negara kita tercinta menuju tahun emas Indonesia 2045 sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bapak-bapak punya anak masih dalam perut tuh udah menanggung beban hutang 25 juta. Kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7.000 triliun. Yang rampok Cina melulu sudah digalian. Gue mah kalau ngeliat Cina najis bener sudah digalian. Jadi mulai Lim Swee Lyong, Edi Tamsil, berapa lagi tuh sampai terakhir kemarin Joko Chandra. Hukumannya pun ringan-ringan. Iya, enak-enak hukumannya. Coba orang kita nyolong semangka digebugin, nyolong sendal di masjid dipukulin, apalagi nyolong motor habis babak belur, kadang-kadang mati di situ juga sekalian. Ini yang terjadi. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri, kemarin enak duitnya 17 triliun. Kalau kita beliin cendol berapa itu? Nah ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di Kapuk sama di Pulau G itu yang laut diuruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu. Cina 100 juta di Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Harus didiamkan yang seperti itu. Kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup? Nggak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 70, 3 tahun lagi. Kalau jatah saya kayak Imam Abu Hanifah 73, berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana?
termasuk bapak-bapak semuanya, pejabat aparat. Anak kita besok mau kemana kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu? Nah, besok mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik ya Robbal. Biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu dah, susah udah diturunin, gue gak bakal turun. Jadi biarin aja, biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak, atu aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri, kurang lebih siapa. Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%. Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presidennya kuat, Anies Baswedan ya Robbal, biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih, partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain, tapi presidennya sudah Anies aja, biar bagus Indonesia. Cocok apa gitu? Maaf, bukan kampanye, gue bilangin biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara kalian. Nah begitu saudara-saudara ya. Jadi kita kadang-kadang kan nyampeinnya takut, ceramah cuma ngebodor melulu, kerjaannya bikin orang ketawa-ketawa. Jadi ibu-ibu di belakang kalau ngundang mau balik maunya yang itu tuh, yang lucu-lucu, lu undangannya sih tukul. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya sudah saatnya MUI mengeluarkan fatwa dan menerbitkan sertifikat dalam tanda kutip halal buat para penceramah sebagai filter untuk menyaring para pendakwah yang penuh keteduhan, toleran dan moderat, untuk menghindari terjadinya penafsiran ajaran agama yang salah dan sesat yang akan terus beranak pinak, berkecambah, hingga membuat generasi muda di negeri ini, khususnya penganut Islam atau Muslim, sehingga berubah menjadi pembenci sesamanya, terutama saudara-saudara kita yang rentan dihantam isu-isu sara. Kabarnya negara-negara di kawasan Timur Tengah justru sudah menerbitkan sertifikat halal buat para pendakwah agar masyarakat di sana tidak gampang terhasut oleh para penceramah radikal dan intoleran. Lebih-lebih negara kita yang dihuni oleh beragam suku, agama, ras, dan antar golongan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Sungguh ini akan menjadi taruhan besar buat keutuhan NKRI dan tegaknya pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika apabila praktek dakwah semacam itu dibiarkan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apalagi tidak lama lagi bangsa kita akan menggelar pesta demokrasi yang insya Allah akan dilaksanakan atau digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Bukan mustahil akan semakin banyak bermunculan mustad-mustad kadrun yang dengan sengaja ingin memainkan praktek politik identitas untuk memenangkan kandidat presiden tertentu. Jika hal semacam itu benar-benar terjadi, disadari atau tidak, suasana tahun politik menjelang berlangsungnya Pilkada DKI tahun 2017 yang silam bakal kembali terulang. Agama selalu dibawa-bawa di atas panggung kampanye, sehingga sangat rentan berpotensi menciptakan suasana resah dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Dalam konteks demikian, kita tentu sangat sepakat dengan imbauan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Nasaruddin Umar. Beliau berpesan dan mengimbau agar bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden tidak mengeksploitasi ayat kitab suci untuk Pilpres 2024. Boleh, semua itu hak asasi, tetapi jangan sampai menggunakan bahasa agama. Itu seperti mengeksploitasi ayat-ayat untuk kepentingan sesaat, kepentingan subjektif. Kata Kiai Nasaruddin Umar, seperti
Dikutip CNN Indonesia 19 Mei 2023. Lebih lanjut, Kiai Nasaruddin mengingatkan ayat kitab suci tidak diciptakan untuk kepentingan sesaat, karena akan selalu elegan hingga akhir zaman. Selain itu, Kiai Nasaruddin juga mengimbau agar kontestan Pilpres tidak melakukan politisasi agama, agar tidak merusak nilai persaudaraan antar warga hanya demi kepentingan pihak tertentu. Ya, sebuah imbauan dari seorang ulama yang dikenal sangat toleran dan moderat, yang perlu kita jadikan sebagai bahan refleksi dan muhasabah buat bangsa kita, sehingga mampu menciptakan suasana kontestasi demokrasi yang berlangsung secara merdeka dan menyenangkan, menjadi pendidikan demokrasi dan politik yang mencerahkan, sekaligus mampu menjadi media prajut terhadap kokohnya nilai persatuan dan kerukunan antar warga bangsa setiap mengikuti kontestasi pemilu dan pilpres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.